Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Permatasari, Pendidikan Matematika Reguler semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesempatan bisnis keluarga, franchise, membeli bisnis yang sudah ada. Kesempatan bisnis keluarga. Bisnis keluarga adalah bentuk bisnis yang melibatkan beberapa anggota keluarga dalam kepemilikan atau operasi bisnis. Dalam istilah bisnis, perusahaan keluarga dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama family owned enterprise adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga tetapi dikelola oleh para profesional dari luar lingkaran keluarga. Yang kedua, family business enterprise adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga pendirinya. Selanjutnya, hubungan keluarga dan bisnis. Fungsi utama keluarga terkait dengan perhatian dan pendidikan anggota keluarga. Sementara bisnis berkaitan dengan produksi dan distribusi barang atau jasa. Tujuan utama keluarga adalah pengembangan penuh yang dapat dilakukan oleh setiap anggota keluarga terkait dengan keterbatasan kemampuannya, serta berbagi peluang dan hadiah yang sama untuk setiap anggota. Sementara itu, tujuan bisnis adalah keuntungan dan kelangsungan hidup. Selanjutnya ada budaya bisnis keluarga. Budaya dan bisnis keluarga meliputi yang pertama, perilaku dan kepercayaan, yang kedua nilai budaya, yang ketiga pola budaya. Selanjutnya ada konfigurasi dalam bisnis meliputi yang pertama, pola bisnis, yang kedua pola keluarga, yang ketiga paternalistik, yang keempat kolaborasi, yang kelima partisipasi, yang keenam konflik, dan yang ketujuh profesional. Lalu bagaimana cara mengelola bisnis keluarga? Yang pertama, harus mempersiapkan penerus masa depan sedini mungkin. Yang kedua, membedakan bisnis pribadi dengan kepentingan bisnis. Yang ketiga, membangun komunikasi yang efektif. Yang keempat, menjaga integritas keluarga. Yang kelima, membangun mentalitas langsung. Yang keenam, kekuatan karakteristik dan rasa. Selanjutnya, bisnis keluarga di Indonesia. Ini adalah contohnya ya, contoh bisnis keluarga di Indonesia, yaitu PTHM Sampurna yang dipelopori oleh Lim Sing Ti, orang Tionghoa, kurang mampu pada awalnya yang dibawa oleh ayahnya ke Indonesia. Cerita lebih lanjutnya bisa dicari di Google aja. Lalu selanjutnya ada kesempatan franchise. Menurut di Grab 1994 halaman 353, franchising adalah di mana pemilik produsen atau distributor sebagai pemilik franchise barang dan jasa tertentu atau merek memiliki hak anggota untuk individu atau franchising untuk menjadi agen barang lokal dan layanan dan sebagai imbalannya menerima bayaran atau royalti yang telah ditetapkan. Selanjutnya, langkah-langkah untuk memberi wiralaba. Yang pertama, ketahui posisi Anda. Yang kedua, melakukan penelitian dan investigasi tentang peluang bisnis, wiralaba, dan potensi pasar. Yang ketiga, dapatkan sumber pendanaan. Yang keempat, bangun dan selesaikan tokonya. Yang kelima, ambil bagian dan pelatihan. Selanjutnya, manfaat wiralaba. Yang pertama, produk yang ditawarkan telah memasuki pasar yang luas dan diterima oleh publik. Yang kedua, wiralaba tidak perlu membayar lebih untuk memperkenalkan kredibilitas perusahaan induknya. Yang ketiga, manajemen keahlian karena pengalaman panjang memiliki wiralaba, ia dapat memberikan bantuan manajemen pada perusahaan franchise. Yang keempat, kelengkapan modal ini termasuk fasilitas peralatan, tata letak pengendalian, persediaan, dan sebagainya. Lalu apa saja produk yang dapat digunakan sebagai wiralaba? Yang pertama, barang atau jasa yang sudah memiliki pasar luas dan gambar yang superior. Yang kedua, paten atau rumus desain tertentu. Yang ketiga, nama dagang atau merek dagang. Yang keempat, perancah atau konsultan manajemen pengawasan. Yang kelima, promosi iklan atau pembelian. Dan yang terakhir, kantor pusat layanan. Hal-hal yang harus dilakukan oleh franchisor untuk memenuhi syarat sebagai franchisor yang kuat, yaitu yang pertama, buat konsep bisnis yang dapat menarik minat dari calon franchise. Yang kedua, membentuk tim yang dapat membantu dalam bisnis. Yang ketiga, mencari keunikan barang atau jasa untuk dijual. Yang keempat, mengatur paket franchise yang dapat dipilih oleh calon franchise. Yang kelima, konsultasikan dengan pihak-pihak yang berpengalaman. Dan yang keenam, melakukan pemasaran dan promosi. Nah, selanjutnya ini
Contoh bisnis franchise di Indonesia, yaitu Jeko Donut and Coffee adalah perusahaan makanan di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2005. Perusahaan ini telah maju dan telah memiliki banyak pelanggan. Perusahaan Jeko Donut ini tidak hanya dapat ditemukan di Indonesia, tetapi juga dapat ditemukan di beberapa negara Asia lainnya. Selanjutnya, kesempatan membeli bisnis yang sudah ada. Ada banyak alasan mengapa seseorang lebih memilih untuk membeli perusahaan yang sudah ada daripada memulai bisnis baru. Yang pertama, resikonya rendah. Yang kedua, lebih mudah. Yang ketiga, memiliki kesempatan untuk membeli dengan harga rendah. Tetapi, membeli perusahaan yang sudah ada juga mengandung masalah, yaitu yang pertama masalah eksternal, yaitu lingkungan, misalnya jumlah pesaing dan ukuran peluang pasar. Yang kedua, masalah internal, yaitu masalah yang ada di perusahaan, misalnya citra atau reputasi perusahaan. Sebelum masuk ke dalam kontrak penjualan dan pembelian, beberapa aspek harus dipertimbangkan. Yang pertama, pengalaman yang dimiliki untuk menjalankan perusahaan. Yang kedua, mengapa perusahaan berhasil tapi kritis. Yang ketiga, di mana lokasi perusahaan. Yang keempat, harga rasional untuk membeli perusahaan. Dan yang terakhir, apakah membeli perusahaan lebih menguntungkan. Sedangkan menurut Zimmerer, ada 4 hal untuk menganalisis perusahaan yang akan dibeli. Yang pertama, alasan bagi pemilik untuk menjual perusahaan. Yang kedua, produk dan jasa potensial yang dihasilkan. Yang ketiga, aspek hukum perusahaan. Dan yang keempat, kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian membeli perusahaan yang sudah ada. Keuntungannya yaitu, yang pertama, perusahaan yang berhasil dapat terus berhasil. Yang kedua, perusahaan yang sudah ada mungkin sudah berada di lokasi terbaik. Yang ketiga, karyawan dan pemasok sudah ada. Yang keempat, peralatan yang diinstal dan kapasitas produktif sudah diketahui. Yang kelima, inventaris yang tersedia dan fasilitas pembelian kredit sudah ada. Yang keenam, pemilik baru dapat langsung menjalankan perusahaan. Yang ketujuh, pemilik baru dapat memanfaatkan pengalaman pemilik sebelumnya. Yang kedelapan, pembiayaan yang lebih murah. Yang kesembilan, harga rendah. Lalu kekurangannya, yang pertama, pemilik lama dapat menciptakan citra buruk. Yang kedua, karyawan yang diwarisi dari perusahaan mungkin tidak cocok. Yang ketiga, lokasi perusahaan yang tidak sesuai. Yang keempat, peralatan dan fasilitas sudah digunakan jadi tidak efisien. Yang kelima, persediaan sudah ketinggalan zaman. Yang keenam, piutang mungkin lebih rendah daripada yang tertulis. Yang ketujuh, perubahan dan inovasi sulit untuk diterapkan. Dan yang terakhir, harga perusahaan terlalu mahal. Lalu apa saja yang harus dilakukan dalam membeli sebuah bisnis? Yang pertama, harus ada peluang. Yang kedua, kemampuan keuangan. Yang ketiga, mengevaluasi sebuah bisnis. Yang keempat, membuktikan kebenaran informasi pendapatan. Dan yang kelima, membeli bisnis yang telah ada atau memulai bisnis baru. Berbagai kegiatan yang disarankan. Yang pertama, kunjungi beberapa tempat usaha yang berbeda. Yang kedua, kunjungi pameran dagang. Yang ketiga, pahami bisnis yang Anda minati. Yang keempat, lakukan analisis terhadap bisnis yang sudah ada yang Anda anggap sesuai. Yang kelima, lakukan analisis terhadap kegiatan bisnis. Selanjutnya, bisnis akuisisi di Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan hasil akuisisi dari beberapa perusahaan. Yang pertama, Bank Mandiri. Yang kedua, Bank Permata. Yang ketiga, Lippo Karawaci. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila penjelasannya kurang maksimal, karena terburu-buru waktu, mohon dimaafkan. Bila ada yang bertanya, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.